Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rancangan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan kita punya rancangan yang indah. Dia punya satu program yang begitu luar biasa untuk setiap daripada kita. Dia punya rancangan untuk saya, dia punya rancangan buat engkau. Sehingga kalau kita baca sama-sama dari Yeremia 29 ayat 11, dikatakan apa di situ? Sebab aku ini mengetahui, apa dikatakan di situ? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan punya rancangan terhadap engkau, dia punya rancangan, dia punya rencana-rencana yang indah bagi engkau dan saya. Amin. Dia punya masalahnya sekarang, kalau dia punya rancangan, dan bagaimana kita bisa menggenapi rancangan Tuhan. Bagaimana? Ya, karena rancangan Tuhan di sini dikatakan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan dikatakan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita lihat kembali lagi bahwa kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan punya rancangan buat engkau dan saya. Dan saya mau dengar baik bahwa kalau engkau menggenapi rancangan Tuhan, apa yang terjadi? Ya, bahwa engkau pasti punya masa depan yang penuh dengan harapan. Masalahnya sekarang, apakah engkau tahu apa rancangan Tuhan terhadap dirimu? Banyak orang-orang Kristen tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan atas dirinya. Kita percaya menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang hidup oleh karena janji. Di Alkitab banyak ditulis mengenai janji-janji. Ya, janji Tuhan, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Tuhan yang terus. Ya, kalau kita perhatikan bahwa ada janji dia kepada Abraham. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan dikatakan apa di situ, bahwa ada 3 janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Yang pertama bahwa dikatakan apa? Kalau dikatakan bahwa kamu lihat bintang di langit, ya kamu lihat pasir yang ada di tepi pantai, itulah keturunanmu. Itu janji Tuhan bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham belum punya seorang anak pun juga, tapi Tuhan janji bahwa anakmu, ya engkau akan beranak cucu. Luar biasa janji Tuhan, dan itu dipenuhi. Yang kedua, apa dikatakan? Tuhan janji bahwa menjanjikan tanah, satu negeri, ya, di mana negeri itu dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, tanah perjanjian, dan itu pun juga digenapi. Dan yang ketiga yang menarik lagi bahwa dikatakan, kalau kita lihat ya, yang ketiga Tuhan berjanji kepada dia bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Bahkan apa dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi engkau akan mendapat berkat. Keren banget. Yang ketiga yang dikatakan bahwa orang-orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Bahkan apa dikatakan di sini bahwa semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui Abraham. Saya percaya engkau dan saya juga diberkati Tuhan. Amin. Nah, ini janji Tuhan kepada Abraham, dan semuanya, dan saya percaya itu digenapi untuk orang-orang yang percaya. Nah, makanya saya mau bilang, janji kita orang-orang Kristen itu hidup dari janji. Amin. Makanya dikatakan hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kita adalah hidup karena percaya. Sama-sama katakan, karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup Kristen, kita anak-anak Tuhan, ya kita hidup
karena percaya, karena iman kita kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang, Tuhan kita selalu pegang janjinya. Amin. Bahkan dikatakan apa di sini bahwa ya Tuhan selalu menepati janjinya. Bukan seperti janji-janji di kampanye, kayak kan biasa gitu, janji-janji ya orang mau pilkada atau mau janji-janji angin-angin sorga. Bukan begitu. Bukan janji anggota DPR gitu kan. Ada cerita ini di negeri antah berantah. Sekali lagi ini negeri apa? Antah berantah. Ada satu rombongan anggota DPR, mereka sedang meninjau satu lokasi dan mereka menggunakan bus. Suatu saat bus mereka masuk ke jurang, terbalik-balik, terguling-guling masuk ke jurang. Dan penduduk di desa itu kemudian berbondong-bondong untuk menolong atau melihat apa yang terjadi. Dan mereka mengangkat atau memindahkan semua orang-orang yang dan akhirnya mereka buat kuburan massal. Mereka tanam semua, mereka kubur semua anggota-anggota DPR. Dan kemudian gak lama kemudian polisi datang. Mereka lihat, tanya, kenapa kalian kubur semua? Emang udah mati semua tuh anggota DPR? Mereka bilang, ya kelihatannya sih ada juga sih yang ngaku masih hidup, tapi kami kubur. Lah kenapa kamu kubur? Ya kalian tahu lah anggota DPR ngomongannya gak bisa dipercaya katanya. Jadi yang hidup juga dikubur rame-rame gitu semua. Dan ini hanya joke bagaimana kita dikatakan orang-orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menepati janjinya. Jadi sekali lagi, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang indah bagi engkau dan saya. Amin. Masalahnya sekarang banyak anak-anak Tuhan tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup dia, dan dia berjalan mencari. Nah, jadi bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, engkau harus tahu dulu apa rencana Tuhan atas hidupmu. Kalau kau nggak tahu rencana Tuhan dari hidupmu, engkau berjalan tidak sesuai dengan talentamu, engkau bekerja tidak sesuai dengan talentamu. Ya, banyak orang nggak mengerti. Nah, terus bagaimana dong saya tahu saya punya rancangan Tuhan dalam hidup saya? Yang pertama saya bilang, engkau harus hidup akrab dengan Tuhan. Engkau berdoa, apalagi engkau memuji Tuhan, baca firman, apalagi ya engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tanya sama Tuhan. Banyaknya orang-orang Kristen hari-hari ini mereka hanya sibuk berdoa. Berdoa dalam artian apa? Mereka hanya bertanya sama Tuhan, mereka hanya meminta kepada Tuhan, tapi nggak pernah mau siapkan waktu untuk duduk diam mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tuhan kadang-kadang bicara melalui persoalan, Tuhan berbicara melalui begitu banyak pergumulan hidup, tapi kita nggak pernah peka dengan hal-hal itu. Kita tidak pernah sadar apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita semua begitu kita dapat masalah, kita bilang kenapa itu lagi masalah datang, kenapa itu masalah lagi datang. Tapi Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Dia kadang-kadang bekerja atau karena mungkin sudah sering berbicara dengan engkau, tapi engkau tidak pernah mendengar suara Dia. Mungkin Dia pakai hamba Tuhan yang ada di atas mimbar. Mungkin Dia juga pakai siapa saja Dia bisa pakai untuk menegur engkau. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak peka, telinga kita tidak peka, sehingga kita tidak tahu. Dan begitu kita menghadapi begitu pergumulan, kita cuma bisa komplain. Kita bisa apa? Hanya bisa komplain. Padahal Tuhan ingin berbicara melalui persoalanmu. Tuhan mau bilang, bukan itu rancangan saya dalam hidupmu. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu karena saya bukan dukun. Tapi engkau tanya masing-masing pribadi lepas pribadi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Dengar baik, kalau engkau menggenapi rancangan Tuhan, yang pertama, masa depanmu pasti penuh dengan harapan. Ya, banyak orang bekerja karena tidak mengerti. Karena saya begitu percaya setiap daripada kita diberikan talenta. Ya, kita baca mengenai perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang 3, ada yang 5, ya 5 talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5 talenta. Tapi dengar baik, setiap daripada kita pasti minimal ada 1 talenta. Masalahnya kalau kau bekerja dalam talenta itulah yang saya mau katakan, engkau menggenapi rancangan Tuhan.
Ini yang terjadi banyak hari-hari ini. Mereka tidak bisa, ya, karena Tuhan tahu bahwa engkau perlu diberkati hidupmu, engkau perlu memberkati keluargamu, engkau perlu memberkati gerejamu, engkau perlu menjadi berkat buat lingkunganmu. Tapi itu bisa terjadi kalau engkau menggenapi rancangan Tuhan. Bagaimana engkau bisa, ya, engkau bisa menggenapi rancangan Tuhan? Yang pertama dikatakan engkau harus menemukan rencana Tuhan bagi hidupmu. Gak ada cara lain. Orang lain tidak bisa mencari, kita nggak tahu. Ya, ada teman-teman saya melihat bahwa mereka begitu susah mendapat pekerjaan. Begitu tamat teman-teman kuliah saya, mereka susah mendapat pekerjaan. Dan mereka produk-produk di mana mereka lulus di masa-masa sulit ekonomi. Apa yang terjadi? Bahwa mereka kemudian Tuhan izinkan semua menjadi pengusaha. Karena mereka kerja nggak bisa, mereka melamar sana, melamar sini, nggak keterima di mana-mana. Dan akhirnya mereka semua menjadi pengusaha. Dan luar biasa. Kadang-kadang melalui masalah Tuhan izinkan kita mendapat rencana Tuhan. Atau saya nggak tahu, kalau mungkin juga Tuhan, ada juga hamba-hamba Tuhan yang merasa bahwa wah, panggilan saya adalah pendeta. Tapi apakah betul itu panggilan Tuhan? Apakah jangan hanya ikut-ikutan? Orang lain melayani, orang lain jadi pendeta, orang lain jadi gembala. Kau juga ingin ikut-ikutan jadi gembala? Bukan demikian, apakah itu panggilanmu? Halo? Jadi masalah, apakah itu panggilanmu dalam pelayanan? Ya, makanya saya bilang hari ini banyak anak-anak saya ketemu sama hamba-hamba Tuhan, dia mengeluh setelah dia jadi hamba Tuhan, hari-hari ini hidupnya susah, makannya susah. Dulu waktu dia kerja pengusaha, semuanya serba mudah, ekonominya juga bagus, dan dia bertanya kepada saya, kenapa bisa? Kenapa? Saya bilang, apakah memang Tuhan mau engkau jadi full timer sebagai pendeta? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Tuhan tidak berbicara kepadamu, engkau cari. Ya, mungkin tidak semua orang dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Artinya hamba Tuhan di sini artinya berbicara, preaching, berkhotbah di atas mimbar, atau mungkin juga harus menjadi gembala sidang. Enggak juga. Saya bilang hari ini banyak sekali orang-orang tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi dengar baik, bagaimana engkau bisa tahu rencana Tuhan dalam hidupmu? Bagaimana engkau bisa menggenapi apa yang harus engkau kerjakan? Ada orang-orang hanya menyanyi saja, ya, menyanyi saja mereka dapat begitu banyak, ya, pendapatan, income, bahkan jauh lebih besar daripada seorang mungkin profesor yang pintar, cerdas, luar biasa di universitas. Dan saya percaya bahwa orang-orang tersebut bekerja sesuai dengan talentanya, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dia bisa menggenapi. Nah, jadi di sini yang saya mau bicara, jadi bahwa kita lihat bahwa dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan apa? Bagaimana engkau tahu? Bergaul lebih intim lagi dengan Tuhan, maka dia akan menyatakan apa dikatakan di situ? Ya, di sini dikatakan jangan engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Jadi di sini dikatakan bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita bisa tahu, jangan anggap dirimu sendiri yang bijak. Di sini katakan jauhilah kejahatan dan takutlah akan Tuhan. Di sini kita mulai belajar, ya, kita mulai takut akan Tuhan. Kita mulai doa, kita ngobrol sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa engkau bisa tahu apa yang menjadi panggilanmu, sehingga engkau bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua yang kita mau belajar sama-sama, bahwa setelah engkau mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan, engkau mulai berdoa, engkau dikasih beberapa alternatif. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Tuhan? Yang kedua dikatakan di situ, mulai melangkah. Amin. Karena dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Banyak orang anak-anak Tuhan tahu, ya, tapi tidak dikerjakan. Tahu tapi tidak dikerjakan. Banyak anak-anak Tuhan, saya lihat hari-hari ini orang-orang Kristen, dia tahu tapi dia tidak bisa kerjakan dan dia tidak mau mengerjakan. Saya nggak tahu. Saya mau bilang Abraham diperintah Tuhan untuk
meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri asing, dan dia lakukan, dia melangkah. Emangnya enak? Ya. Karena saya yakin bahwa Abraham pada saat itu bukan lagi muda, dia sudah berumur. Tapi Tuhan perintahkan untuk tinggalkan negerinya, yang apa yang ditinggalin, dan pergi ke satu negeri yang dijanjikan, dan dia taat. Nah, saya mau bilang hari ini kalau engkau hanya modalnya hanya pengetahuan, engkau gak bisa diberkati Tuhan. Engkau tidak bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tahu bukan hanya, tapi engkau berani melangkah. Kita berani melangkah, kita berani berjalan. Saya percaya orang-orang yang bisa berenang. Saya nggak tahu apa engkau bisa berenang. Kalau engkau saya kasih buku bagaimana cara berenang yang baik, tapi engkau tidak pernah cemplung ke kolam renang, saya jamin 100% engkau tidak pernah bisa berenang. Betul? Kadang-kadang kita banyak belajar teori. Bahkan ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya bisnis apa yang enak di masa pandemi? Ada yang bilang setelah lewat pandemi bisnis apa yang paling bagus? Ya, saya mau bilang bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dikerjakan. Bisnis apa? Yang dilakukan. Kalau hanya teori doang gitu, banyak sekali bisnis yang ada di depan mata tapi nggak dikerjakan, hanya teori. Sehingga saya dengar baik hari ini, kalau kau hanya teori, belajar teori nggak pernah praktek, sama yang dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, nggak ada gunanya. Iman pada hakikatnya adalah mati. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Makanya saya mau bilang hari ini ya, bahwa belajar keluar daripada zona nyaman. Hari ini saya nggak tahu, mungkin kau sedang menghadapi ada perubahan. Teman-teman saya udah mulai banyak ya di usia-usia 55, 56, di mana mereka kemudian mulai berhenti atau pensiun bekerja di satu perusahaan, dan mereka semua jadi bingung. Apa yang harus kita kerjakan setelah kita pensiun? Mereka biasanya bangun pagi-pagi, ya mandi, sarapan, siap-siap ke kantor, sampai di kantor mengerjakan sesuatu. Jam 5 sore dia harus pulang ke rumah, mereka pulang, kemudian rutinitas. Mungkin selama 35 tahun, saya nggak tahu, mungkin sudah selama berapa tahun mereka bekerja, 30 tahun, 40 tahun mereka bekerja, atau mungkin ya 30 tahun lah. Dan tiba masanya mereka pensiun. Mereka bingung mau ngerjain apa nih, apa yang mau dikerjakan. Beberapa teman-teman saya pensiun tetap aja dia bangun pagi, dia sarapan, minum kopi, ya kan, sarapan, habis itu dia pakai pakaian dan dia duduk siap-siap mau berangkat ke kantor, padahal kantornya sudah nggak ada gitu. Banyak orang-orang kemudian akhirnya dia buka baju lagi, kembali lagi bekerja, mereka bingung mau ngapain. Dengar baik hari ini, situasi bisa berubah, tidak ada yang kekal. Masih ingat saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu, who move my cheese, ya. Siapa yang memindahkan saya punya keju? Who move my cheese, ya. Karena dikatakan apa, semua berubah, tidak ada yang kekal, semuanya berubah. Makanya dengar baik anak-anak Tuhan, engkau harus siap berubah. Amin. Tinggalkan zona nyaman, karena tidak semua orang merasa nyaman. Ya, saya mau bilang untuk meninggalkan comfort zone, karena banyak sekali orang-orang yang saya perhatikan sekarang, mereka sudah terbiasa melakukan sesuatu. Begitu mereka suruh melakukan sesuatu dengan cara yang lain, mereka kemudian tidak nyaman. Ya, mereka tidak nyaman, karena banyak saya melihat orang-orang. Ya, banyak orang-orang kalau engkau hari-hari ini bekerja pada satu perusahaan, saya bilang ya teruskan kau bekerja. Ada beberapa yang karyawan yang kemudian mereka bermimpi atau berkeinginan untuk menjadi seorang pengusaha, saya bilang it's good. Tapi dengar baik ya, menjadi seorang pengusaha berbeda benar dengan apa yang menjadi seorang karyawan. Kalau engkau bekerja sebagai karyawan, engkau punya atasan yang bisa menilai atau mengawasi. Tapi kalau engkau bekerja sebagai seorang pengusaha, engkau nggak punya bos. Bosmu adalah dirimu sendiri. Masalahnya, beberapa orang tidak siap untuk jadi bos untuk dirinya sendiri. Ini yang jadi masalah.
Kemudian banyak orang kemudian menjadi berhenti bekerja kemudian karena pengen bebas, pengen tidak ada yang mengontrol. Kalau bisa saya bangun suka-sukanya, mau tidur suka-sukanya. Dan dengar baik hari ini, ya, engkau harus tinggalkan sesuatu untuk bisa melakukan sesuatu yang baru. Saya ingat ada sesuatu, ya, ada satu cerita bagaimana, ya, seorang yang kemudian kita lihat bahwa dia memiliki begitu banyak baju dalam rumahnya. Dan saking baju itu sangat banyak dalam rumahnya, lemarinya penuh dengan baju, kemeja, jas semua. Dan akhirnya dia gak pernah beli baru. Kenapa? Karena dia mau beli baru, ya, dia mau beli baru itu nggak bisa. Kenapa? Semuanya mau simpan di mana? Udah penuh, ruangannya udah penuh semua, udah nggak bisa lagi mau taruh di mana. Nah, suatu saat kemudian apa yang terjadi? Istrinya kumpulkan semua baju-bajunya, ya, dan baju-baju yang lama semua dikumpulkan ke dalam, kemudian diserahkan ke satu panti asuhan. Suaminya kemudian marah-marah karena ada banyak baju kesayangannya juga ikut yang disumbangkan, didonasikan. Dan dia melihat bahwa setengah dari lemarinya itu mulai kosong. Setengah dari lemarinya itu mulai kosong. Dan dengar baik, pada saat lemarinya kosong, disitulah mulai muncul, dia mulai beli baju. Bayangkan selama itu dia gak pernah beli baju, dia pakai baju yang ada. Dan bajunya nggak pernah diganti, itu aja dia pakai gitu loh. Saya mau bilang kadang-kadang engkau harus tinggalkan teman-teman lamamu yang tidak, ya, yang teman-temanmu yang negatif. Kadang-kadang kau katakan, wah nggak bisa Pak, mereka sudah bagian dari saya tidak mungkin bisa tinggalkan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Tapi dengar baik, kalau engkau masih terikat dengan sahabat-sahabatmu yang lama, yang kategori negatif, dengar baik, engkau tidak akan pernah memiliki teman-teman yang baru, yang lebih positif. Makanya saya bilang hari ini mulai tinggalkan comfort zone-mu, tinggalkan. Engkau tidak bisa melihat, ya, rancangan Tuhan. Engkau nggak bisa lihat program Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa menggenapi rancangan Tuhan kalau engkau masih tetap menggunakan hal-hal yang lama. Engkau masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lama. Dan hari ini saya mau bilang, yang pertama, bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan, bagaimana engkau bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama, engkau harus tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kalau engkau sudah tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu, mulai melangkah. Jangan kemudian, sudah tahu tapi bagaimana ya, saya sudah tua, saya sudah tidak sanggup lagi. Dengar baik, engkau harus bisa keluar dari comfort zone-mu, engkau harus bisa keluar daripada zona nyamanmu, supaya engkau bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana engkau bisa, bagaimana engkau tetap bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga yang saya percaya bahwa engkau tetap memerlukan ketekunan. Amin. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini mereka mau hidupnya serba instan. Masak mie 5 menit matang langsung makan. Mau melakukan sesuatu, berdoa hari ini, habis doa amin, sudah langsung Tuhan jawab doanya. Seperti gigit cabai, digigit langsung pedas. Tapi dengar baik, hari ini banyak orang Kristen saya bilang tidak bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak melangkah. Dia sudah melangkah tapi cepat berhenti. Tidak tekun. Bilang sama kiri kananmu, engkau harus tekun. Engkau harus tekun supaya bisa menggenapi. Banyak anak-anak Tuhan berdoa awal-awal pertobatan, dia datang kepada Tuhan, hampir tiap hari dia berdoa, hampir tiap hari dia baca Alkitab, tapi hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan kemudian mulai kendor lagi. Makanya dikatakan dalam Roma 12 ayat 11 bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan menjadi orang-orang Kristen
yang kemudian dikatakan dulunya rajin, begitu mereka bertobat punya saat teduh yang bagus, hampir tiap malam datang kepada Tuhan. Tapi begitu mereka kemudian setelah bertobat 6 bulan kemudian sudah lupa, sudah ambyar. Ya, makanya saya bilang hari ini dengar baik, ya. Tuhan mau hari ini engkau belajar ketekunan, karena saya percaya ketekunan adalah bicara mengenai ketetapan hati, bicara sama-sama ketetapan hati. Ketekunan bicara mengenai fokus. Ketekunan bicara mengenai apa lagi? Sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Banyak orang-orang saya lihat di kantor, walaupun tempat-tempat kantor saya yang lama, kantor saya sekarang, orangnya nggak pintar-pintar amat, cuman tekun. Saya ingat dulu waktu saya bekerja di perusahaan Jepang, dan waktu itu saya bekerja di Singapura tahun 94 ya. Nah pada saat itu saya ketemu ada seorang ya atasan saya, saya baru lulus dari kuliah dan atasan saya seorang Jepang. Namanya saya lupa. Ya, masih anak muda, masih seumur dengan saya. Kami waktu itu masih umur 26, 27 dan dia masih 25 pada saat itu. Dan orang Jepang ini kayaknya masih fresh graduate juga, atasan saya, dan kita ditugaskan untuk bagaimana ya mengontrol material. Ada software material. Software itu ditulis dalam bahasa Jepang ya. Dan kami semua diajari bagaimana menggunakan software itu. Kami mungkin ada Filipino, ada orang Cina, ada orang China ya, ada orang Filipino, ada beberapa orang dalam tim grup itu. Dan saya mau bilang pada saat kami mulai belajar mengenai software itu, sama-sama kita belajar, orang Jepangnya ini biasa-biasa aja. Bahkan saya mau katakan dijelasin, kalau kami dijelasin 1 kali, mungkin dia 3 kali harus dijelasin sama atasan kita lagi. Karena agak lemot kalau kita bilang. Cuman softwarenya itu dalam bahasa Jepang, jadi kalau mau dikutak-atik harus ya softwarenya itu harus mengerti bahasa Jepang dan kita nggak bisa bahasa Jepang. Tapi apa yang terjadi? Setelah 6 bulan, kita orang-orang ya engineer yang lain, kita mungkin belajar naik ke atas, habis itu stuck. Karena kita nggak bisa bahasa Jepang. Dan yang kedua, orang Jepang yang teman atasan saya itu, dia tuh begitu tekun, orangnya begitu tekun. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dia menguasai lebih dalam dan lebih tinggi lagi daripada kita. Jadi saya melihat bahwa yang pertama, orang-orang Jepang saya bilang bukan orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang tekun. Dan dia berhasil karena dia punya ketekunan. Saya ingat waktu pada saat itu kami ada masalah software, dan kita tahu bahwa software itu begitu bermasalah, semua operasi perusahaan kami langsung stop. Apa yang terjadi kepada anak muda ini? 3 hari 3 malam dia nggak pulang. Dia hanya nggak mandi, nggak apa, dia siapkan makanan itu, dia bekerja pagi, siang, malam di kantor. Dia tidak pulang sebelum masalah itu selesai. Waduh, saya bilang kita orang Indonesia suruh kayak gitu kayaknya langsung pulang gitu ya. Tapi itu yang saya mau bilang, bagaimana ya saya melihat orang-orang ya teman-teman saya orangnya biasa-biasa saja. Tapi karena dia tekun, dia pelajari, dia fokus, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia konsisten, dan dikatakan apa? Dia tidak mudah putus asa, dan dia naik terus karirnya. Jadi hari ini banyak saya mau bilang bahwa dalam Ibrani 10:36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu juga memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi Tuhan mau engkau dan saya tekun. Engkau tekun, ya. Apapun yang engkau lakukan, engkau punya talenta yang hebat. Engkau bisa sudah menemukan apa yang menjadi talentamu. Tapi kalau engkau tidak tekun, dengar baik. Kalau kau mudah putus asa, engkau tidak bisa menggenapi kehendak Allah dalam hidupmu. Makanya hari ini bagaimana kita belajar dengan ketekunan, melalui ujian, mulai persoalan, melalui apapun yang kita hadapi, tetap berjuang, tetap melakukan, dan kita percaya Tuhan kita punya rancangan yang baik dalam hidup saya. Amin. Makanya hari ini dengar baik,
Engkau perlu latih ketekunanmu, melatih fokus, melatih melakukan sesuatu. Makanya belajar apapun yang ditugaskan kepadamu. Mungkin engkau lihat hal-hal kecil nih, gampang nih, gampil nih. Lakukan dengan tekun. Lakukan dengan tekun. Dan saya percaya pada saat engkau melakukan tekun, makanya firman Tuhan katakan, setialah dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan bukakan lagi perkara yang lebih besar. Engkau gak bisa dikasih perkara yang besar, masalah yang besar, yang kecil aja gak bakal bisa. Makanya hari ini dengar baik, ya kita mau sama-sama ya datang kepada Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan. Dengar baik, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu dan hidup saya. Masalahnya engkau tahu nggak apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu? Apa engkau tahu nggak apa yang Tuhan mau supaya engkau lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan, engkau bisa menggenapi rancangan Tuhan. Yang kedua adalah engkau mulai melangkah. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau tahu tapi tidak pernah berani melangkah, tidak berani keluar dari comfort zone. Itu artinya nggak ada gunanya. Dan yang ketiga, bagaimana engkau bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, hiduplah secara tekun. Lakukan sesuatu dengan tekun.